Jadi kalau sebelumnya kita sudah bicara tentang bilangan, akar, pangkat, dan seterusnya, hari ini kita akan bahas tentang persamaan linear. Nah, ini penting untuk nanti menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan dunia nyata, nanti dibentuk dalam suatu persamaan matematika. Nah, nanti sebelum ke situ, konsep dasarnya pada bentuk-bentuk persamaan linear kita akan bahas. Nah, sebelum persamaan linear, pertama di sini tentang persamaan dulu. Persamaan itu di sini apa namanya? Persamaan itu hubungan variabel yang dihubungkan dengan ada sama dengannya, itu ya persamaan namanya. Jadi yang pertama di sini ada tiga jenis persamaan, persamaan definisi. Jadi itu apa namanya? Misalkan suatu sifat, suatu teorema atau sebuah pengertian, misalkan begitu. Ini sebenarnya semuanya hampir sama sih. Yang penting dihubungkan oleh sebuah persamaan, kemudian ada variabel atau definisi tertentu, di situ disebut dengan persamaan. Contohnya ini kemarin ketika kita menyederhanakan bentuk apa namanya, merasionalkan penyebut bentuk akar, kita gunakan definisi yang ini. E kuadrat min Y kuadrat itu sama dengan X plus Y dikalikan X min Y. Kemudian ini juga kita sudah kemarin bahas, log kalau ini dikalikan berarti ini menjadi penjumlahan begitu. Dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, persamaan dari suatu fungsi, misalkan Y sama dengan 3X plus 50, Y sama dengan 5000 plus 4Q plus Q kuadrat. Ini fungsi dasar sebenarnya. Jadi diketahui. Persamaan di atas ini dapat ditentukan bentuk hubungan antar variabel. Jadi nanti bisa saja ini C dan Q ini apa hubungannya, kemudian X ini menentukan nilai Y-nya ini berapa begitu. Kemudian kecenderungannya, kekontinuannya atau diskontinu itu bisa dilihat pada suatu persamaan. Kemudian bentuk grafik, bentuk ini kita bisa gambarkan grafiknya seperti apa. Asal nanti kita bisa tentukan nilai X-nya, kemudian nanti kita pasangkan gitu. Kalau nanti yang secara khusus kita bahas hari ini tentang persamaan linear, itu garis lurus kita cukup menentukan dua titik saja, kemudian dihubungkan itu adalah grafiknya begitu. Kemudian batas-batas variabelnya. Jadi kalau secara umum seperti ini kan sangat umum, berapapun X-nya. Kemarin kita sudah bahas bilangan real. Kalau tidak ada batasan berarti X-nya itu semua bilangan real sebenarnya. Jadi kebayang, bilangan real itu ya dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga begitu banyak sekali. Karena kalau kita diminta untuk menggambarkan, ya kita batasi saja sampai seberapa begitu. Itu yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi persamaan itu adalah definisi, kemudian di sini adalah suatu fungsi. Kemudian yang ketiga, persamaan menyatakan kondisi keseimbangan atau persamaan yang harus diselesaikan dengan menghitung nilai variabel yang memenuhi persamaan keseimbangan atau di sini equilibrium. Nah, ini yang nanti akan berkaitan dengan eh, matematika ekonomi sebenarnya atau matematika bisnis. Dan nanti ini juga kita akan bahas nanti tentang persamaan equilibrium seperti apa. Misalkan permintaan dan penawaran. Kadang-kadang kan suatu waktu kalau misalkan kita apa namanya membicarakan tentang suatu barang, produk, baik itu produk yang berhubungan dengan pertanian atau bukan, kan kadang-kadang barangnya banyak, permintaannya sedikit begitu. Atau kadang-kadang permintaannya banyak, barangnya sedikit. Itu nanti sangat berpengaruh sebenarnya ke harga. Nah, kondisi seimbang itu seperti apa? Permintaannya sama dengan penawarannya. Itu yang kondisi seimbangnya seperti itu. Nanti kita bisa apa namanya? Menentukan titik keseimbangannya itu pada saat seperti apa begitu. Jadi ini dapat menghitung atau dapat variabel yang memenuhi persamaan tersebut ini berapa. Artinya harusnya barangnya seperti sebanyak apa, kemudian permintaannya sebanyak apa. Tentu kalau
permintaan atau kebutuhan pasar itu di luar kontrol kita gitu. Tapi pengadaan barangnya itu mungkin bisa kita target. Tapi kalau misalkan di pertanian banyak faktor ya. Artinya kalau misalkan bukan berarti misalkan kue misalkan kita mau buat berapa kan tergantung kita gitu. Cuman kalau pertanian kita targetkan sekian, belum tentu juga ada faktor cuaca, faktor apa namanya predator atau faktor hewan kayak gitu dan seterusnya, faktor hama dan seterusnya kayak sekarang orang yang karyanya cek misalkan malam mah promo terus. Saya tidak tahu tapi majunya berapa kayak gitu. Terus juga tadi malam ya di rumahnya ya. Jam berapa? Saya ketemu. Kerja dulu ketemu bocah gitu ya. Di mana rumahmu? Di mana? 11.30 sudah hujan. Kalau nggak ada hujan itu cuman jam 12 setengah satu gitu jadi ya setengah satu jam satu gitu. Habis semang terkolah di laut dekat itu kan. Setengah satu kan. Oke, itu kalau di apa? Kalau ada yang ada senyek pokok iya nang tendang kowe kok ojen gitu. Ya saya tak ngecek boko cuman tetangga banyak yang si anu, ini rasa sakit ini istirahat juga gitu. Kalau ngitangi malam cek gitu sampai jam berapa biasanya di pola diantisipasi. Cuman tentu walaupun diantisipasi beda antara hujan dengan hujan pengaruhnya ke petani tembakau terutama. Nah, ini termasuk juga ke pertanian yang lain. Hasil produksi itu bisa kita target, cuman banyak faktor yang di luar kendali. Misalkan kayak yang itu, yang cuaca, terus hama, terus hal-hal lain lah begitu. Tapi ya itu tentu kita, saya lah gitu sebagai orang matematika, ya bukan tidak mau tahu itu. Maksudnya itu nanti dikesampingkan. Artinya kalau misalkan dari permasalahan misalkan kayak gitu, kita mau membuat rumus matematikanya atau model matematika seperti apa, kita harus membuat asumsi. Artinya asumsinya ya tidak ada hujan begitu. Kalau misalkan kita mau melihat seberapa banyak produksi tembakau dari petani di suatu daerah misalkan. Ya hal-hal kayak gitu di luar kendali kita. Kita asumsikan bahwa itu tidak akan ada seperti itu. Jadi kita bisa menghitung kira-kira berapa yang harus diproduksi. Misalkan sekarang orang punya 2 petak sawah misalkan menghasilkan sekian kilo misalkan. Nah, nanti kalau misalkan mau menghasilkan mau menambah berarti butuh berapa petak lagi. Itu secara hitung-hitungan bisa gitu. Cuman ya kembali tadi bisa pertumbuhannya berbeda atau mungkin bibitnya berbeda atau mungkin nanti cara merawatnya berbeda itu nanti juga berpengaruh begitu. Begitu. Itu tentang persamaan. Kemudian kita sekarang masuk ke persamaan linier. Persamaan linier itu linier, artinya itu garis lurus, linier. Makanya kalau mungkin ada kakak kalian, kakak sepupu, kakak tetangga atau apa, nah ketika misalkan lulus terus ngajar, ada bahasa-bahasa tidak linier begitu. Lulusnya agribisnis, ngajar matematika misalkan. Lulus ada salah satu teman seangkatan saya matematika, ngajar olahraga begitu. Ngajarnya tidak apa-apa sebenarnya. Karena mungkin di lembaganya dibutuhkan cuman ada peraturan untuk misalkan dapat tunjangan dan lain-lain itu ijazahnya harus linier dengan yang diajar begitu. Itu harus sesuai. Misalkan dosen S1 S2 tidak linier itu harus dipikirkan nanti penelitiannya di bidang apa begitu. Tetapi ada sih penelitian yang mengatakan memang bahwa lebih dari 60% profesi seseorang itu tidak linier dengan pendidikannya gitu. Nggak ada masalah. Malah sekarang apa kayaknya diperumum begitu. Matematika di sini agribisnis mungkin bukan pendidikan. Kalau dulu kalau mau jadi guru harus milih prodi pendidikan. Jadi ketika lulus dulu ada kalau kalian tidak tahu istilahnya ada tempat ketika lulus matematika karena di sini bukan pendidikan masih kuliah lagi atau ngambil apa semacam kuliah tambahan untuk dapatkan akta 4 kayak SIM mengajar begitu.
Tapi sekarang banyak teman-teman saya yang sertifikasi lolos gitu. Bahkan pertanian sejak adanya SMK banyak sekarang yang memang dibutuhkan, misalkan prodi spesifik yang agribisnis, yang agrotek, atau di prodi-prodi yang lain gitu. Jadi ya karena memang secara profesi di Pamekasan khususnya di Madura secara umum itu guru paling banyak kayaknya kebutuhannya itu, karena lembaganya banyak sekali gitu. Dan sekarang ngajar itu ya di apa namanya, ada database-nya. Jadi misalkan ngajar di sini, datanya di sini, ya tidak bisa ke banyak tempat, sehingga memang dibutuhkan datanya ada, orangnya ada, sehingga kebutuhannya semakin banyak. Nah, kembali ke sini. Jadi di sini persamaan linear itu persamaan persamaan yang ketika digambarkan dibuat garis itu merupakan garis lurus. Nah, di sini ini X dan Y itu dinamakan variabel. Variabel itu apa? Variabel itu apa? Ya simbol begitu. Simbol yang bisa berubah. Kemudian di sini ada A1, ada A2, kemudian B. Ini konstanta. Jadi pada contoh nyatanya, pada contoh soalnya, X dan Y-nya tetap. A1, A2, B itu nanti ada nilai-nilainya. Jadi mungkin kemarin sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya sebuah rumus matematika atau mungkin di bahasa yang lain itu dibahasakan dengan suatu model matematika begitu. Model matematika itu didapat dari dari kenyataan real. Ya kita nyari didapat dari permasalahan nyata kemudian dibuat dalam simbol matematika. Konstanta itu tidak bisa dirubah, variabel itu yang bisa berubah. Karena bahasa variabel itu juga kadang-kadang dibahasakan dengan paubah. Bahasa lainnya di beberapa referensi dibuat dengan bahasanya paubah. Di sini ini bidang X dan Y. Variabelnya ada dua. Kemudian kalau misalkan variabelnya bisa banyak, X1, X2, sampai X berapapun, di sini ini variabelnya. A1, A2, A3, sampai AN itu adalah konstanta. Sekali lagi, bedanya konstanta dan variabel, konstanta itu tetap. Nanti pada contohnya, itu ada nilainya. Kalau tidak ada nilainya, berarti nilai konstantanya 1. Nah, yang tidak ada nilainya, atau yang berubah-ubah, itu variabel. Nanti kita bisa tentukan. Variabel itu bisa sebenarnya kita tentukan nilainya. Nah, kemudian kalau misalkan kelihatan ya, di sini ada 9 persamaan. Nah, kalau tadi di sebelumnya persamaan linear. Persamaan linear itu persamaan yang ketika digambarkan dia berbentuk garis lurus. Ciri-cirinya variabelnya pangkat 1. X, Y, Z, X1, X2, X3, Xn itu pangkatnya 1. Kalau tidak 1, berarti dia bukan linear. Jadi beda dengan A1, A2 itu konstanta, terserah pangkat atau enggak. Tapi variabelnya itu pangkatnya harus 1. Nah, kalau dilihat di sini, yang kita akan menentukan yang mana yang persamaan linear, yang mana yang bukan. Mulai dari yang nomor 1. Ini linear atau bukan? Yang nomor 1. Persamaan nomor 1. Linear atau bukan? Kenapa? Kelihatan ya, X sama dengan min 3. Variabelnya apa? X. X-nya pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti linear atau bukan? Linear. Yang nomor 2. X plus 3Y sama dengan 7. Variabelnya apa di sini? X dan
Y. X-nya pangkat berapa? Y-nya? Y-nya pangkat 1. Berarti linear atau bukan? Yang nomor 3. Variabelnya apa saja di sini? Y. Kemudian ini Y sama dengan setengah X plus 3Z plus 1. Di sini variabelnya apa saja? Pertama Y, yang kedua X, yang ketiga Z. Ada lagi? Nyelonong nyelonong mana? Siapa apa dia? Hah? Oh iya, betul. Linear atau bukan ini? Hah? Hampir. Linear atau bukan? Linear. Tidak, linear. Kenapa? Kenapa bukan? Y-nya pangkat berapa ini? Y-nya pangkat 1. X-nya? Z-nya? Pangkat 1 semua. Berarti linear. Tinggal lihat variabelnya. Apakah pangkat 1 atau bukan. Ya pokoknya di situ. Yang penting pangkatnya bukan 1. Kalau yang nomor 4 di sini variabelnya X1, X2, X3 dan X4. Semuanya di sini pangkat 1. Berarti ini juga linear. Ini juga linear. Yang nomor 5 ini persamaan umumnya kan tadi ya. Jadi X1 tambah X2 tambah dan seterusnya panjang sampai Xn dan di sini semuanya pangkat 1. Maka ini juga adalah persamaan. Yang nomor 6, X plus 3Y kuadrat. Di sini Y-nya sudah pangkat 2. Berarti ini bukan linear. Kalau yang 7, Y sama dengan sin X. Kalau dilihat variabelnya di sini Y-nya pangkat 1. X-nya juga pangkat 1. Tapi di sini apa namanya? Sinus itu bentuk trigonometri. Salah satu trigonometri ada sinus, ada apa lagi? Sin, cos, tangan. Nah, semuanya itu bentuk trigonometri. Kalau digambarkan dia berupa kurva seperti ini, berupa gelombang. Jadi itu bukan termasuk linear. Kemudian nomor 8 ini ada X, kemudian Y, kemudian Z, semuanya pangkat 1 di sini. Tapi di sini ada perkalian variabel X kali Z. Yang lainnya kan tidak ada kan ya? Ini setengah X, setengah kali X. Tidak ada variabel yang apa namanya? Nempel begitu atau dikalikan pada satu persamaan itu. Maka yang ada bentuk perkalian variabelnya itu juga bukan termasuk persamaan linear. Yang nomor 9, X1 pangkat setengah. Ditambah 2X2 ditambah X3 sama dengan 1. Ini linear atau bukan? Kenapa? Karena pangkatnya setengah. Karena di sini ada satu variabel yang pangkatnya bukan 1. Nah, tapi di sini pangkatnya setengah. Berarti ini menandakan, jadi pada suatu persamaan itu ada salah satu variabel yang pangkatnya bukan 1, maka itu sudah cukup menandakan bahwa itu bukan persamaan linear. Jadi begitu. Jadi kalau misalkan apa namanya persamaan yang lain nanti ada yang bukan variabel itu kemarin kita bicara tentang logaritma, kemudian ada sinus, kemudian ada mungkin persamaan-persamaan yang lain yang tidak hanya variabel, maka kita lihat dulu nanti itu walaupun variabelnya pangkat 1 apakah linear atau bukan. Nah, kebetulan di sini trigonometri dalam hal ini sinus walaupun variabelnya pangkat 1 tetapi dia bukan persamaan linear. Oke. Nah, kalau tadi persamaan linear, kalau seperti halnya
apa organ tubuh misalkan. Kemudian sistem pernapasan itu kan ada banyak ya. Misalkan dari sistem pernapasan kan ada apa eh, apa saja sistem pernapasan itu. Ada mulut, perut gitu. Ada siklusnya begitu, ada urutannya. Nah, bersama linear tadi satu, maksudnya satu persamaan. Nah, kalau sudah sistem berarti akan ada lebih dari satu persamaan. Nanti kita akan bicarakan sekarang untuk dua variabel, untuk tiga variabel, untuk mungkin variabel-variabel yang banyak. Nah, di sini ada variabel tadi, kalau misalkan hanya dua, X dan Y. Kalau tiga, X, Y, dan Z. Tapi kalau lebih dari itu, biasanya digunakan dengan penomoran begini. Ini variabel juga. X1, X2, X3, ini karena banyaknya. X, Y, mau kalau pakai X, Y, Z, terakhir kembali ke huruf-huruf yang tidak biasa digunakan untuk melambangkan suatu variabel. Jadi di sini ada suatu persamaan dengan variabel X dan sampai N ini. Kemudian ini ada S1, S2, S3 ini dinamakan pemecahan dari sistem tersebut jika X1 sama dengan S1, X2 sama dengan 2 dan seterusnya. Jadi nanti kalau misalkan ada persamaan dengan dua variabel atau mungkin satu variabel. Nah, penyelesaiannya itu variabel itu kan tadi adalah ubah bebas, bisa berapa saja kan nilainya ya. Tetapi misalkan saya tulis contohnya misalkan di sini. X tambah 1 sama dengan 3. Jadi kan di sini sebelum dilanjut, di sini kan X-nya bisa berapa saja? Bisa saya rubah misalkan X-nya adalah 5. Tapi kalau 5 tambah 1, apakah sama dengan 3? Tidak. X-nya bisa 5, tapi pernyataannya menjadi salah. X yang benar itu berarti berapa? 2. Kalau 2, X-nya kita ganti 2, tambah 1 sama dengan 3. Maka ini menjadi suatu pernyataan yang benar. Nah, artinya X sama dengan 2 itu merupakan solusi gitu. Nah, nanti kalau hanya satu variabelnya pada persamaan itu, kita bisa langsung menentukan dengan sederhana seperti ini. Nanti kebayang kalau misalkan variabelnya ada 2, persamaannya ada 2. Nah, itu yang akan kita bahas teknik penyelesaiannya seperti apa. Ini sama dengan yang tadi lah. Jadi ini bentuk umumnya seperti ini juga bentuk umumnya seperti ini. Nah, misalkan yang ini. Pertama, X 3X plus 4 sama dengan 13. Maka ini untuk mengerjakan di sini caranya adalah 3X satu lagi plus 4 sama dengan 13. Ini 4-nya kita pindah ke ruas yang satunya, 13. Karena di sini plus 4, kita pindah jadi min 4. 3X sama dengan 13 dikurangi 4. 13 kurangi 4, 9. Nah, karena yang kita cari X-nya berarti 3-nya ini kita pindah. X karena ini perkalian, pindahnya jadi 9 bagi 3. Maka X yang memenuhi untuk persamaan yang pertama adalah X-nya sama dengan 3. Oke, yang kedua. Yang ini. 6Y min 3 sama dengan 27. 6Y, 3-nya pindah. Jadi, plus 3. 6Y sama dengan 27 tambah 3. 6 sama dengan 30 dibagi, Y. Y 30 bagi 6. 30 bagi 6. Berarti Y yang memenuhi pada persamaan 2, Y-nya itu sama dengan. Ini kalau persamaan atau variabel pada persamaan itu 1. Nah, kalau pada persamaannya itu ada 2, 3X plus 2Y sama dengan 7. X min 3Y sama dengan min 5. Gimana cara menyelesaikannya untuk ini? Jadi penyelesaiannya itu untuk bersama linear 2, untuk sistem bersama linear 2 variabel itu ada yang pertama dengan cara eliminasi.
Contohnya, ini yang tadi ya. 3x plus 2y sama dengan 7. Kemudian min 3ax min 3y sama dengan min 5. Eliminasi itu apa? Menghilangkan. Jadi kita target sekarang yang mau kita hilangkan pertama itu x atau y. Kalau kita mau menghilangkan x, kalau pada persamaannya di sini kita lihat dulu koefisien atau konstanta yang di depan variabel ini. Di sini tidak ada yang beda. Yang atas ini 3, yang di bawah di sini 1. Yang ini 2, yang ini min 3. Jadi seandainya ada yang sama, misalkan koefisien x-nya sama, koefisien y-nya sama, itu bisa langsung kita hilangkan. Tetapi karena di sini tidak ada yang sama, kita tentukan mau mengeliminasi x terlebih dahulu atau y terlebih dahulu. Mau yang mana? X atau y? Y. Maka kalau mau mengeliminasi y, di sini kita harus samakan koefisiennya. Yang atas kan 2, yang bawah 3. Berarti agar sama, disamakan ke berapa? Kalau 2 ke 3 kan nggak bisa dikalikan berapa? Berarti ke 6. Berarti yang atas di sini nanti ini kalikan 3, agar 6 di sini kalikan 2. Berarti di sini yang atas persamaannya kali 3, yang bawah kali 2. Jadi nanti karena ini tetap tujuannya mau eliminasi ini, cuman karena dikalikan 3, jadi semuanya dikalikan 3 semua. Berarti di sini 3x kalikan 3. Ini 3x kalikan 3. Berarti berapa? 3 kali 3. Jadi 9x. 2y kalikan 3. 6y. 7 kali 3. 21. Yang bawah. X kalikan 2. X. Min 3 kali 2. Min 6y. Sama dengan min 5 kali 2. Berapa? Min 10. Nah, kemudian di sini y-nya sudah sama-sama 6. Kita lihat tandanya. Di sini positif, di sini negatif. Tandanya berbeda. Kalau tandanya berbeda, berarti kita jumlahkan. Kan 6 ditambah min 6 habis. Kalau seandainya di sini sama-sama positif atau sama-sama negatif, berarti kita kurangi agar hilang begitu. Kalau di sini kita kurangi, ya jadi 12y, tidak jadi hilang y-nya. Karena di sini sudah kita tambahkan, berarti 9x ditambah 2x. Ini berapa? 11x. 6y ditambah min 6y habis. Tinggal ini 21 ditambah min 10. 11. 11x sama dengan 11. Berarti x-nya sama dengan 11 bagi 11. 1. Nah, ini kita sudah mengeliminasi mengeliminasi y. Nah, sekarang kalau mengeliminasi x gimana? Sama caranya. 2y sama dengan 7. Kemudian ini x min 3y sama dengan min 5. Di sini 3, di sini 1. Yang ini 3, yang ini 1. Kita bisa samakan yang ini ke 3. Berarti kalikan berapa? Agar ini 1 menjadi 3, kalikan berapa? Kalikan 3. Ini kali 3. Ini karena akan kita samakan jadi 3, ini tetap berarti ini kali 1 tetap. Berarti ini 3x kali 1, ini tetap yang atas plus 2y sama dengan 7. Yang bawah x kali 3 min 3y kalikan 3 min 9y. Min 5 kali 3 12. Nah, kita lihat di sini, kita mau mengeliminasi x-nya. X-nya sama, tapi tandanya sama-sama positif. Berarti
Ditambahkan atau dikurangi? Dikurangi, karena sama. 3X dikurangi 3, habis. 2Y dikurangi min 9Y. Berapa? 11Y. 7 dikurangi 5 min 15. Berapa? 22. Nah, dari sini kita bisa rubah jadi 11Y sama dengan 22. Berarti sama dengan 22 bagi Y-nya sama dengan, jadi kalau yang ini X-nya sama dengan 1. Jadi penyelesaian dari sistem persamaan ini didapat X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 2. Nah, penyelesaian ini kita harus kalau misalkan ragu benar nggak nilai X1 dan Y sama dengan 2, kita harus masukkan ke persamaan pertama dan persamaan kedua. Nilainya harus benar. Misalkan di sini 3X plus 2Y sama dengan 7. Kalau kita X-nya ganti dengan 1, berarti 3 kali 1. Y-nya 2. 2 kali 2. 3 kali 1, 2 kali 2. Hasilnya sama dengan dimasukkan ke persamaan yang kedua juga harus benar. Maka penyelesaiannya pasti benar. Jadi kalau misalnya menyelesaikan suatu sistem persamaan linear, ketemu nilai variabelnya X, Y, Z atau X1 sampai X berapa, mengeceknya benar atau enggak, dimasukkan ke setiap persamaannya. Persamaan pertama benar, kedua benar, ketiga benar. Pertama benar, kedua salah, berarti itu penjelasannya berarti kurang benar. Begitu. Ini cara yang pertama, eliminasi. Cara yang kedua, substitusi. Substitusi itu apa namanya? Substitusi itu mengganti. Misalkan, jadi mengganti nilai variabel satu ke persamaan yang lain. Misalkan di sini dari persamaan yang kedua. Di sini kan persamaan kedua X min Y sama dengan min 5. Kalau saya rubah X sama dengan yang asalnya min 3Y karena pindah menjadi berapa? Yes. Ini kan persamaannya X min 3Y sama dengan min 5. Ini akan saya rubah dalam bentuk satu variabel. X sama dengan apa berarti? 3Y min 5, gitu ya. Ini dari persamaan yang kedua yang ini. Nah, nilai ini akan saya masukkan ke persamaan pertama. Persamaan pertama itu 3X plus 2Y sama dengan 7. X-nya ini saya ganti dengan nilai X yang dari persamaan yang kedua tadi. Berarti 3. X-nya saya ganti dengan ini. 3Y min 5. Plus 2Y sama dengan 7. Ini kali ini 9Y. 3 kali ini min 15. Plus 2Y sama dengan 7. 9Y plus 2Y, min 15 saya pindah, sama dengan 7 plus 15. 9Y ditambah 2Y, 11Y. 7 tambah 15, 22. Berarti sama dengan, nilai Y sama dengan 2, kita bisa masukkan langsung ke sini. X-nya sama dengan 3 kali Y. Y-nya berapa? 2 dikurangi 5. 3 kali 2, 6 dikurangi 5. Berarti X-nya sama dengan 1. Karena soalnya memang sama, tapi yang pertama tadi caranya pakai eliminasi, yang kedua dua-duanya pakai substitusi. Jadi kalau yang pertama pakai eliminasi, mengeliminasi X-nya, kemudian mengeliminasi X untuk menentukan nilai Y, mengeliminasi Y untuk menentukan X-nya. Yang paling sering digunakan itu adalah ya gabungan.
dieliminasi terlebih dahulu, kemudian substitusi. Jadi contohnya dengan cara eliminasi tadi ketemu nilai X-nya sama dengan 1. Dimasukkan ke persamaan pertama atau kedua, boleh langsung. Atau mengeliminasi X ketemu Y sama dengan 2, pasti sama. Misalkan untuk X sama dengan 1 dimasukkan ke persamaan yang pertama. 3X plus 2Y sama dengan 7. X-nya saya ganti dengan 1. 3 kali 1 plus 2Y sama dengan 7. 2Y 7. 3 kali 1 3 pindah ke sini jadi 4. 2Y sama dengan 3 ya. Ini 4. Y-nya sama dengan 4 per 2 sama dengan 2. Sama saja. Jadi cara yang paling sering digunakan itu adalah gabungan eliminasi substitusi. Metode grafik ini adalah cukup mungkin sama saja. Grafik ini nanti saya kasih gambaran. Misalkan di sini ini sumbu X, ini sumbu Y, ini dia namanya diagram Kartesius. Ini nanti misalkan gambar pertama digambarkan misalkan seperti ini. Gambar yang kedua misalkan seperti ini digambarkan. Nah, penyelesaiannya itu adalah titik potongnya ini. Kalau gambarnya itu bagus, artinya jaraknya sama ke kiri, jaraknya ke atas, penomorannya itu sama, meletakkannya nanti ketika digambar titik potong dari kedua persamaan garis itu merupakan penyelesaiannya. Jadi X-nya berapa, Y-nya berapa, itu nanti di titik potong ini begitu. Begitu. Contohnya sama kayak tadi. Oke. Nah, ini untuk dicoba. Namanya ini. Yang mengumpulkan pertama tadi. Yang mengumpulkan pertama tadi. Ini ada namanya. Mungkin ada. Punya siapa? Oke. Itu tentang sistem persamaan linear. Nah, ini ada beberapa contoh yang berkaitan contoh soal cerita lah yang bisa kita dari cerita atau kejadian nyata itu kita bisa buatkan dalam bentuk variabel sistem persamaan linear. Seorang peternak mempunyai atau memiliki 50 ekor ternak yang terdiri dari ayam dan kambing. Jumlah kaki seluruh ternaknya adalah 140. Berapa jumlah masing-masing ternak yang dimiliki oleh peternak tersebut? Berarti yang ditanyakan itu adalah ayamnya berapa, kambingnya berapa. Nah, gimana cara menentukannya? Yang pertama, jumlahnya itu ada 50 ekor. Berarti anggaplah ayam itu X, kambing itu Y. Berarti pertama kita menyimpulkan ini ayam itu berarti sama dengan X, kemudian kambingnya Y. Jadi ayam ditambah kambing itu totalnya berapa? 50. Kita punya satu persamaan linear. Yang kedua, jumlah kakinya 140. Jumlah kakinya 140. Kaki ayam berapa? 2. Kaki kambing 4. Berarti 2X tambah 4Y itu sama dengan 140. Ya sudah, jadi ini berarti sudah sistem sama linear kayak tadi. Kita bisa menentukan berapa X-nya, berapa Y-nya. Berarti kalau ini mau ini kalikan 2 boleh, atau karena ini bisa dibagi 2 semua, ini aja disederhanakan. X plus Y yang atas sama dengan 50.
Bentar. Sama dengan 50. Kemudian kalau ini kalikan 1, ini dibagi 2. Berarti kalau dibagi 2 ini menjadi X. 4Y bagi 2, 2Y. 140 bagi 2, 70 ya. Nah, ini yang sama di sini X-nya. Berarti kita kurangi. X dikurangi X, habis. Y dikurangi 2Y, berapa? Min Y, min 1Y. 50 dikurangi 70, min 20. Berarti Y-nya sama dengan 20. Y-nya 20, berarti X-nya, X, kalau dari sini, X plus 20 sama dengan 50. Berarti X-nya sama dengan 50 dikurangi 20. Berarti X-nya sama dengan, jadi 30. X-nya itu apa? Ayamnya 30, kambingnya, tinggal membuat apa namanya, soal yang dalam bentuk cerita itu dibuat dalam bentuk pemodelan pertambahan. Oke, itu kemudian yang kedua, campuran 7 kilogram pakan A dan 3 kilogram pakan B seharga 185.000. Campuran 4 kilo A dan 6 kilo B 170.000. Harga per A per kilonya berapa? Ya, ini lebih sederhana berarti ya. Tinggal ditambahkan, artinya tinggal dibuat ini 7 kilo A, berarti 7A ditambah 3B sama dengan 185. Yang kedua 4A plus 6B sama dengan 170. Iyalah nama penyelesaiannya. Dicari berapa? A-nya berapa, B-nya berapa? Itu panteng tak kira ketemu. Itu. A-nya 3/2. B-nya? B-nya belum. Oh, kok mahal sekali? Berapa A-nya? Ayo. Kurang panteng. Oke, kalau dihitung misalkan ini yang persamaan pertama saya tulis lagi, misalkan ini 7A plus 3B sama dengan 185.000. Yang persamaan kedua ini saya bagi 2. Kalau bagi 2 ini berarti 2A. Ini berarti 3B. 170 bagi 2, 65. 65. 65 terus 30 kali 2 kena. 85. 85. 85 ya. Oke. 85. Nah, ini sudah sama. B-nya di sini sama-sama 3. Berarti kita kurangi. 7A dikurangi 2A. Ini habis. Ini berarti 100. Ya. 185 kurangi 85. Berarti ini
A-nya sama dengan 100 bagi 5. Berapa? 20.000. Kemudian A 20.000 kita masuk ke sini aja biar nggak terlalu banyak. 2 kali 20.000 40.000 ditambah 3B sama dengan 85.000. Berarti 3B sama dengan 85.000 dikurangi 40.000. 85 dikurangi 40, 45.000. Berarti B-nya sama dengan 45.000 bagi 3. Buat corak cepat. 19.000 berarti ya. Jadi di sini harga pakan A itu adalah 20.000, yang B harganya 15.000. Oke, begitu.